Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Pemirsa Kopi Pahit TV, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dapat bersua dalam kultum Ramadan. Ya, insyaallah hari ini adalah hari yang ke-17. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, merahmati kita, mengampuni kita, dan menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kultum ini kita akan menggali pelajaran inspirasi dari sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah putra Abi Waqqas. Abi Waqqas memiliki nama lain Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf Az-Zuhri Al-Qurashi. Sa'ad bin Abi Waqqas masih sepupu dari ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Aminah, sehingga Nabi SAW memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panggilan Khali, pamanku. Dan ini sering dibangga-banggakan, disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Inilah pamanku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, bersamaan dengan Islamnya Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lain-lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang bisa kita petik dan kita teladani dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika beliau masuk Islam. Beliau adalah dari bangsawan Quraisy, orang tuanya tokoh terkenal dan kaya raya. Ketika mendengar beliau masuk Islam, maka yang paling terpukul adalah ibundanya. Sehingga murkalah, marahlah sang ibunda, sampai kemudian sang ibunda Hamnah binti Sufyan ini mengancam untuk tidak makan, berhenti makan, berhenti minum, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mau kembali kepada agama leluhurnya. Untuk kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas sampaikan kepada ibunya, "Wahai ibuku, demi Allah, jangan kau lakukan itu. Demi Allah, ibundaku, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Sekalipun engkau memiliki 100 nyawa, mati kemudian hidup lagi, mati kemudian hidup lagi untuk memaksaku kembali kepada ajaran kemusyrikan nenek moyang, maka itu tidak mungkin aku lakukan." Inilah keteguhan iman dari seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang saat itu beliau masuk Islam masih sangat usia belia, remaja, 17 tahun. Usia SMA anak kita sekarang. Maka ini jadi pelajaran berharga bagi kita, khususnya generasi muda. Pegang teguhlah akidah keimanan itu sekuat tenaga. Sekalipun dipaksa oleh siapapun,
Termasuk mungkin bisa jadi oleh orang tua yang kita cintai untuk kembali kepada kekufuran dan kesyirikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan sekiranya wa in jahadaka, sekiranya keduanya atau kedua orang tua itu memaksamu agar engkau menyekutukan aku, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, ma laysa laka bihi ilm, sesuatu yang engkau tidak mengetahui pengetahuan, memiliki pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, maka jangan kau ikuti, jangan kau taati keduanya. Akan tetapi dengan catatan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaulah keduanya di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang ma'ruf. Inilah posisi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kedua orang tuanya. Beliau masuk Islam, beliau menjadi Muslim, sementara orang tuanya musyrik, sementara orang tuanya non-Muslim. Maka kewajiban seorang anak adalah tetap menghormati, menghargai, berbuat baik kepada orang tuanya, dan tidak mengikuti ajakannya, perintahnya, sekalipun dia memaksa. Karena tidak ada ketaatan kepada tidak ada ketaatan terhadap makhluk, terhadap sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesuatu yang maksiat dan dosa kepada Allah, maka tidak ada ketaatan, apalagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ketangguhan iman seorang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping keteguhan iman, Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan keahliannya dalam perang, sehingga beliau dijuluki dengan Farisul Islam, penunggang kuda pasukan Islam, memiliki skill yang luar biasa dalam hal menunggang kuda dan memanah, sehingga beliau juga dapat julukan sahabat yang pertama memanah dan terkena anak panah. Beliau menjadi andalan pasukan Islam dalam hal naik kuda dan memanah. Karena apa? Karena beliau ketika muda sangat rajin berlatih, baik itu menunggang kuda maupun memanah. Ini juga jadi pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya anak-anak muda, anak-anak remaja, untuk belajar memanah dan belajar menunggang kuda. Ini juga termasuk sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat. Bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya keahlian menunggang kuda sekaligus memanah, sebagaimana keterampilan yang dimiliki Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau juga pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, tepatkanlah sasaran anak panah Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya. Sehingga di samping beliau ahli memanah, ahli menunggang kuda, doanya juga sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keutamaan yang luar biasa, kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal dengan kekayaannya. Beliau termasuk 5 besar sahabat yang kaya raya. Sehingga disebutkan ketika beliau wafat, ketika beliau meninggal, itu masih meninggalkan harta, kalau dirupiahkan sekitar 15 miliar lebih. Padahal catatannya adalah beliau adalah orang yang sangat dermawan. Beliau adalah orang yang sangat suka mendermakan hartanya, membagi-bagi hartanya, baik untuk fisabilillah ataupun untuk menolong kaum du'afa.
Jadi harta yang tersisa saat beliau wafat itu masih sekitar 15 miliar rupiah. Sungguh kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ahli memanah, ahli perang, ahli ibadah. Orang yang pertama masuk Islam, memiliki akidah yang sangat kuat, sekaligus beliau kaya. Tentu ini kemuliaan, keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas juga memiliki andil yang luar biasa besar dalam penaklukan Persia. Persia ditaklukkan oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang besar dalam sejarah, yaitu perang Qadisiyah, antara pasukan Islam yang jumlahnya 30.000 melawan pasukan Persia yang jumlahnya 120.000, 1:4. Tetapi dengan semangat jihad, strategi, dan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan Persia bisa dikalahkan. Sungguh pertempuran yang sangat hebat, yang menentukan masa depan Islam saat itu, di mana pasukan Persia ini atau kerajaan Persia ini sudah mulai berani mengganggu stabilitas kekuasaan Islam, sehingga Umar bin Khattab merasa tersinggung, dan untuk kemudian beliau memutuskan untuk berangkat memimpin pasukan. Beliau akan berangkat sendiri ke Persia untuk memimpin pasukannya, untuk membereskan Persia. Karena ulah dan perilaku kerajaan Persia ini telah mengganggu stabilitas umat Islam. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf memberikan saran dan masukan terhadap Umar bin Khattab. Kita tahu Abdurrahman bin Auf ini sangat dekat sekali dengan Umar bin Khattab, sangat menghormati. Umar bin Khattab sangat hormat dengan Abdurrahman bin Auf, sehingga pendapat sarannya selalu didengar. Termasuk saran agar Umar tidak berangkat ke Persia untuk memimpin pasukan. Untuk kemudian Umar bertanya, lalu siapa yang kau rekomendasikan untuk memimpin pasukan ke Persia ini? Kemudian oleh Abdurrahman bin Auf diberikan saran untuk menunjuk seorang yang memiliki kekuatan fisik yang hebat, strategi perang yang jitu, dan memiliki kemuliaan akhlak, iman yang kuat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Abdurrahman bin Auf menyampaikan juga, pilihlah orang yang memiliki cakar seperti cakarnya singa, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Umar tidak jadi berangkat memimpin pasukan. Beliau mengikuti saran dari Abdurrahman bin Auf untuk mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan Islam. Dan alhamdulillah, berkat keikhlasan, kesungguhan, ketangguhan, dan doa Sa'ad bin Abi Waqqas beserta pasukan besarnya mampu mengalahkan tirani besar, penyembah api, kaum Majusi, yaitu bangsa Persia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pribadi Sa'ad bin Abi Waqqas, samping beliau berdarah bangsawan, masih paman Nabi, kemudian orang pertama kali masuk Islam, dan jangan lupa beliau adalah salah satu yang dijamin masuk surga
dapat kabar gembira dari Rasulullah akan masuk surga, akan tetapi beliau memiliki kelembutan hati. Beliau memiliki jiwa yang sangat-sangat sosial. Beliau tidak mau berselisih dengan sahabat-sahabatnya. Maka ketika terjadi perselisihan-perselisihan di antara umat Islam, beliau memilih untuk mundur. Tidak mau memihak kemanapun. Baik perselisihan yang terjadi saat Ali bin Abi Thalib dengan ibunda Aisyah maupun Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah. Beliau lebih memilih mengundurkan diri dan memilih hidup sederhana, dan pada akhirnya beliau wafat pada tahun 55 Hijriah, dan sebelum wafat beliau berpesan kepada saudara-saudaranya, pada anak-anaknya, ketika wafat nanti tolong kafani saya dengan kain wol ini, di mana kain wol itu adalah kain yang dimana dulu dia pakai dalam pertempuran Badar. Beliau ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kain itu. Inilah kehidupan dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang dapat kabar gembira untuk masuk surga, yang tentu banyak sekali teladan inspirasi yang bisa kita gali. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang suci, di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, kita mampu bisa menyerap pelajaran berharga dari sahabat yang mulia ini. Keteguhan akidah, kekuatan fisik, kekayaan, kedermawanan, kesuhudan, dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.